Oke bosku, soal intoleransi agama di Indonesia tuh bikin miris dan masih saja terjadi. Belum lama Cilodong yang emang zona panas buat pelanggaran kebebasan beragama, terjadi penolakan gereja. Setara institut bilang, Jabar itu zona merah dengan 38 kasus pelanggaran. KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan, di 2023-2024, mulai dari pembubaran ibadah sampai penolakan bangun tempat ibadah. Lanjut ke Sukabumi Juni 2025, di Kampung Tangkil, Cidau, ada aksi warga yang ngebubarin retret pelajar Kristen di rumah singgah. Rumah itu diduga dipakai buat ibadah tanpa izin, plus ada salib gede yang bikin warga lokal panas. Akhirnya salib, kaca, meja, sampai kursi dirusak. Kerugian sampai 50 juta. Polisi tetepin 7 tersangka, salah satunya karena ngerusak salib. Lanjut kita ngegas ke Aceh, tempat yang emang sering jadi sorotan. Tahun 2017, Masjid Taqwa Muhammadiyah di Samalanga, Birewen, dibakar sekelompok orang yang ngaku Aswaja, tapi bukan NU. NU di Aceh kan minoritas, jadi ini bukan ulah mereka. Pelakunya lebih ke kelompok lokal yang gasrek sama ajaran Muhammadiyah, yang dianggap beda dari tradisi Aswaja pesantren di sana. Wahabi kata mereka, meski masjidnya udah punya IMB, tetap aja diganggu. Bahkan, tahun 2022, tiang masjid di Desa Sango, Birewen, dibongkar gara-gara masalah IMB lagi. Muhammadiyah di sini jelas jadi korban, bro, bukan pelaku. Mereka malah ngajak dialog sama pesantren dan pemerintah buat nyelesain konflik. Di Purwokerto, ada kasus penolakan Muhammadiyah buat ngadain sholat Id di lapangan umum. Ini bukan hal baru sih. Akar masalahnya sih beda cara pandang. Tapi ujung-ujungnya lapangan umum yang seharusnya netral malah dilarang dipakai, tapi akhirnya dibolehin setelah viral. Pola ini sama kayak kasus-kasus sebelumnya di tempat lain. Kayak Banyuwangi 2021, di mana pembangunan Masjid Muhammadiyah ditolak. Nah, Muhammadiyah pernah intoleran gak? Dari data yang ada, bro, nggak ada bukti Muhammadiyah bikin aksi intoleransi. Malah mereka sering jadi korban. Setara institut bilang, di 2023, Muhammadiyah kena 10 kasus pelanggaran KBB. Kebanyakan soal penolakan bangun masjid atau ibadah. Nggak ada laporan mereka ngerusak tempat ibadah, ngelarang ibadah kelompok lain, atau bikin onar. Justru mereka cenderung low-key, ngajak dialog, kayak di Aceh. Kenapa ya intoleransi ini masih ada? Banyak faktor, bro. Pertama, regulasi kayak peraturan bersama menteri, PBM 2006, soal syarat bangun tempat ibadah itu sering disalahin. Harus ada 90 jemaat dan dukungan 60 warga lokal, ini gampang banget dimanipulasi buat nolak. Kedua, pemerintah daerah sering lelet nangani kasus, bikin pelaku nggak jerak. Ketiga, ketegangan intraagama, kayak beda ajaran antara Muhammadiyah sama kelompok Aswaja tertentu, bikin konflik gampang meletup. Dan tentu saja toleransi itu sering masih cuma jadi jargon, bukan tindakan. Jadi intoleransi masih nge-hits di beberapa daerah, dan sepertinya masyarakat kita masih perlu banyak belajar menerima perbedaan dengan lapang. Menurut lu gimana nih?